Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, laporan Ketua Program utama BW itu tidak banyak, tapi kegiatan yang banyak. Bahkan sertifikasi profesi bekerjasama dengan BSD. Selanjutnya, Bapak Haji Mursyid. Selanjutnya, Bapak Muhammad Rahmat. Selanjutnya, Bapak Haji Usman Hasan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Badan Wakaf Indonesia, para gubernur seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini dengan berkat limpahan rahmat dan kurnia Allah, kita dapat bertemu dalam acara gerakan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sebagai sebuah peranata keagamaan, wakaf memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga perlu dikelola secara efektif dan akuntabel. Selama ini lebih dari 70% tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan musala. Peruntukan tanah wakaf tentu tidak terbatas pada kegiatan peribadatan, tapi juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini kita masih memiliki pekerjaan rumah terkait tata kelola wakaf tanah. Pekerjaan ini harus dapat kita selesaikan karena jumlah tanah wakaf di Indonesia tidak sedikit dan makin meningkat dari tahun ke tahun. Sesuai data yang saya terima, seperti juga tadi dijelaskan, tanah wakaf tercatat berada lebih dari 430.000 lokasi dengan luas sekitar 56.000 hektar. Dari jumlah tersebut baru 58% yang memiliki sertifikat. Sementara itu jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya. Tahun 2021 jumlah sertifikat wakaf yang telah diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN mencapai lebih dari 25.000 sertifikat. Tanpa adanya program percepatan, seperti tadi juga dijelaskan, bahwa kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, 7 atau 8 tahun untuk menyelesaikan sertifikat tersebut. Ketiadaan sertifikat itu tidak hanya berpotensi memunculkan sengketa dan hilangnya aset, tapi juga menjadi kendala
dalam membangun basis data aset wakaf yang akurat. Akhirnya akan menghambat pemanfaatannya demi kepentingan umat bangsa dan negara. Agar gerakan ini dapat berjalan dengan maksimal ke depannya, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan untuk diupayakan bersama. Pertama, perlunya kesamaan pemahaman atas ketentuan, persyaratan, dan tahapan-tahapan sertifikasi tanah wakaf. Supaya disosialisasi, pemahaman yang baik tentang proses sertifikasi harus dimiliki oleh petugas di kantor urusan agama sebagai gerbang masuk dari proses sertifikasi tanah wakaf, serta petugas di kantor pertanahan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Terkait hal ini saya harap buku saku sertifikasi tanah wakaf dapat menjadi panduan bagi unsur-unsur pelaksana di lapangan. Yang kedua, perlunya sertifikasi dan peningkatan kompetensi para nadir. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ketua Badan Wakaf. Sosialisasi dan edukasi terkait proses sertifikasi tanah wakaf, serta pentingnya aspek legalitas tanah untuk proteksi maupun juga optimalisasi kemanfaatan aset wakaf yang tidak terbatas pada kegiatan ibadah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ini penting di dalam masalah hukum supaya tidak hanya baqa'u aini, artinya tetap terjaga ainnya, tapi juga yang lebih penting baqa'u manfaatihi, manfaatnya. Jadi yang penting itu istimrarul manfaah, artinya berkelanjutan, manfaatnya berkelanjutan. Ini memang hukumnya harus didudukkan sehingga nanti tidak ada kesulitan seperti yang tadi disebutkan Pak. Ya, jadi sebenarnya itu ada diskusi-diskusi tentang bagaimana menjaga kalau satu jangan sampai terbengkalai karena tidak bisa dimanfaatkan. Padahal pendekatannya hanya baqa'u aini. Padahal bisa dilakukan dengan istimrar manfaatihi, manfaatnya yang berkelanjutan. Dan ketiga, perlunya pengembangan basis data aset wakaf digital dalam sebuah platform yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan yang antara lain berisi laporan inventarisasi aset wakaf, mobilisasi pengembangan hingga penyaluran manfaat kepada mauquf alaihnya. Ke depan platform tersebut diharapkan dapat juga digunakan untuk menginventarisasi aset wakaf selain tanah seperti uang dan surat berharga hingga layanan pendaftaran dan pelaporan nazir. Dengan demikian kita berharap dapat mewujudkan tata kelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Potensi wakaf ini besar sekali, karena itu sudah menjadi tekad pemerintah. Bahkan untuk wakaf uang sudah diluncurkan, ya, gerakan nasional wakaf tunai itu. Hadirin yang saya hormati, sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah konkret dalam menjaga legalitas dan memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan aset wakaf secara optimal bagi umat dan bangsa. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, utamanya Badan Wakaf Indonesia, Kementerian ATR BPN dan juga Kementerian Agama yang telah bergerak sinergis dalam rangka gerakan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Ini insyaAllah merupakan amal ibadah yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.